tugas final mata kuliah manajemen SDM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali beberapa materi yang telah saya dapatkan selama proses perkuliahan. Materi yang pertama yaitu hubungan internal karyawan. Seperti yang kita ketahui, hubungan internal karyawan ialah salah satu aktivitas Departemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pergerakan dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa contoh dari hubungan internal karyawan. Yang pertama yaitu demosi, promosi, transfer, PHK, dan pengunduran diri. Yang pertama yaitu promosi. Promosi adalah peningkatan level dari seorang karyawan. Biasanya juga disertai dengan peningkatan kompensasi. Nah, yang kedua yaitu transfer. Transfer ialah perpindahan posisi seorang karyawan dalam perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak harus melakukan promosi maupun demosi. Selanjutnya yaitu demosi. Demosi adalah salah satu alternatif dari PHK. Biasanya pekerja yang terkena demosi ini ialah mereka yang produktivitas kerjanya menurun atau mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman maupun teknologi. Dan yang keempat yaitu PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja. Perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan tentu memiliki berbagai alasan. Salah satunya yaitu PHK terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan yang berulang kali. Dan yang terakhir yaitu pengunduran diri. Karyawan yang mengajukan pengunduran diri ataupun resign tentu memiliki berbagai alasan, seperti ingin melanjutkan pendidikan, ingin fokus terhadap keluarga, ataupun karena gajinya tidak sepadan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Materi yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Ada beberapa alasan perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Yang pertama yaitu mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menghemat biaya premi asuransi. Dan terakhir, menghindari tuntutan hukum. Ada beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya potensial tersebut. Yang kedua yaitu ergonomika. Tadi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Selanjutnya yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Ketiga, menyusun prosedur kerja yang aman. Dan yang keempat yaitu mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Selanjutnya yaitu mengenai stres. Stres ialah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Peristiwa-peristiwa tertentu bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak bagi orang yang lain. Pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Ada beberapa cara untuk mengelola stres. Yang pertama yaitu olahraga, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi. Menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Menemukan seseorang yang mau mendengar, membangun keteraturan dalam hidup, kenali keterbatasan diri,
bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, serta menghindari kendali semu. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, tapi kembali lagi perempuan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.